بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث السابع والعشرون من نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد 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 بن حنبل والدارمي رحمه الله بإسناد حسن. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawas bin Sam'an, dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, al-birru, kebaikan itu, husnul khuluqi, yaitu baik akhlak. Wal ithmu, dan dosa itu, mahaka, apa-apa yang membuat gelisah, fi nafsika, pada dirimu. Wa karihta, dan engkau kemudian membenci, ayyattali'a alaihin nas, manusia mengetahui hal tersebut. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Wabisah, dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ji'ta tas'alu 'anil birri, engkau datang bertanya tentang kebaikan. Qultu, aku, yaitu Wabisah, berkata, na'am, iya. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istafti, hendaklah engkau mencari fatwa atau meminta fatwa, qalbaka, pada hatimu. Al-birru, kebaikan itu, matma'annat, apa-apa yang membuat tenang, ilaihin nafsu, diri. Watma'anna ilaihil qalbu, dan membuat tenang kepadanya hati. Wal ithmu, dan dosa itu, mahaka, apa-apa yang membuat gelisah, fin nafsi, pada diri, wa taraddada fi sadri, dan membuat bimbang di dalam dada. Wa in aftakan nasu wa aftauka, walaupun manusia itu memberi fatwa atau memberitahumu, ataupun mereka memberitahumu sekalipun. Hadithun hasanun, hadis hasan, rawainahu, kami meriwayatkannya, fi musnadail imamaini, di dua kitab musnad dua imam, yaitu Ahmad bin Hambal, yaitu Musnad Ahmad bin Hambal, wad-Darimi, dan Musnad Imam Ad-Darimi, bi isnadin hasanin, dengan sanad yang baik, sanad hasan. Jadi ini hadis yang ke-27, ini ada dua hadis sekaligus, tapi karena hadisnya sama, hanya berbeda redaksi saja, maka dinukilkan dua-duanya oleh Imam An-Nawawi. Hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang kedua itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi. Kalau hadis riwayat Imam Muslim itu berasal dari sahabat An-Nawas bin Sam'an.
Sedangkan hadis Imam Ahmad bin Hambal dan hadis Imam Ad-Darimi yang bagian kedua itu berasal dari sahabat Wabisah bin Ma'bad. Jadi itu dua hadis itu. Karena nanti sama halnya nanti beberapa kisah itu ada hadis di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Misalkan nanti para orang-orang ulama yang menukilkan mengatakan begini, rawahu syaikhan, diriwayatkan oleh dua syekh yaitu Bukhari Muslim, wa lafdhu lahu atau wa lafdhu lil Bukhari, lafadznya milik Imam Bukhari. Artinya berarti di lafadz Imam Muslim ada sedikit perbedaan tuh. Sedangkan dinukilkan itu adalah lafadznya Imam Bukhari. Nah, yang di atas dengan yang di bawah hadisnya sama, cuma yang di atas itu redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan yang di bawah redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ad-Darimi. Satu hadis yang sama bisa saja redaksi yang diriwayatkan berbeda-beda antara ulama. Apa satu contohnya? Satu contoh misalkan kisah terkait dengan sifat malaikat mungkar dan nakir. Nanti ada sebagian di dalam riwayatnya Ibnu Abbas itu disebutkan bahwa beliau membawa palu gada. Mungkar nakir itu ketika menanyakan orang dalam kubur itu bawa palu gada, palu besi. Tapi kalau dalam riwayatnya Umar bin Khattab secara mursal itu disebutkan bukan bawa palu gada, tapi membawa mizrabah. Atau pentungan lah bahasa kita. Nah, jadi ada perbedaan bahasa, tetapi yang dimaksud adalah membawa sesuatu yang besar. Nah, jadi itu biasa saja dalam hadis, karena kenapa? Hadis itu dimungkinkan riwayatkan melalui redaksi, boleh juga diriwayatkan secara makna. Namanya riwayah bil makna. Ada riwayah bil lafzi, ada riwayah bil makna begini. Saya sampaikan misalnya begini. Besok kita semuanya pergi ke Jakarta Utara. Nah, lalu ada yang menyampaikan, kata Ustadz Amna, besok kita semua pergi ke Jakarta Utara. Itu riwayat bil lafzi, sama persis lafadznya. Tapi ada yang mengatakan dengan makna. Kata Ustadz Amna, jangan lupa untuk berangkat ke Jakarta Utara besok hari. Nah, itu kan berbeda tuh bahasanya tuh. Karena saya tidak pernah menggunakan kata jangan lupa. Nah, itu ada tambahan dari perawi. Tetapi maknanya tidak merusak makna asli. Nah, gitu. Tidak sampai menghilangkan makna aslinya. Nah, itu biasa saja dalam periwayatan. Yang kedua itu disebut dengan riwayah bil makna. Nah, kita lihat dari dua hadis ini, riwayat Imam Muslim dengan riwayat Imam Ahmad bin Hambal dan Ad-Darimi itu sangat berbeda dari redaksi, tapi maknanya sama. Mari coba kita lihat. Anin Nawas bin Sam'an, dari An-Nawas bin Sam'an. Nawas bin Sam'an ini sahabat Rasulullah yang tinggal di wilayah Syam, tidak pernah tinggal di kota Madinah. Beliau pernah tinggal di Madinah 1 tahun saja sebagai tamu di kota Madinah. Tidak pernah benar-benar hijrah ke kota Madinah. Beliau ditanya, kenapa beliau tidak mau hijrah ke kota Madinah? Karena orang-orang ingin beliau hijrah ke kota Madinah, beliau tinggal karena beliau sudah jadi sahabat Rasulullah. Lalu beliau mengatakan begini, ada kebiasaan di kalangan orang-orang Madinah itu kalau sudah hijrah ke Madinah itu malu bertanya kepada Nabi. Sedangkan beliau tidak mau berada di posisi malu bertanya kepada Nabi. Nah, makanya beliau memanfaatkan 1 tahun itu bertanya banyak hal kepada Nabi. Sesuatu yang orang lain malu untuk ditanyakan kepada Nabi. Itu Nawas Sam'an. Makanya beliau nggak mau tinggal di kota Madinah. Karena akan menyebabkan beliau seperti para sahabat lainnya yang kemudian malu bertanya kepada Nabi. Karena kenapa mereka malu bertanya kepada Nabi? Nabi ada di tengah mereka, jika mereka banyak bertanya nanti apa nanti fungsi Nabi gitu. Jadi mereka hanya bertanya kepada Nabi pada saat diperlukan. Nah, itu para sahabat di kota Madinah itu. Tapi kan sahabat kayak Nawas bin Sam'an ini kalau pergi pulang ke Syam nggak ada lagi Nabi. Kalau dia nggak tanya dari awal bagaimana? Kalau ada masalah nanti. Makanya dalam 1 tahun itu beliau pelajari semuanya, beliau banyak bertanya. Nah, Nawas bin Sam'an itu. Ada satu cerita yang menarik. Ayah beliau namanya Sam'an bin Khalid. Sam'an bin Khalid ini pernah datang dari Syam dengan satu rombongan ke Rasulullah SAW, lalu diantaranya menghadiahkan sandal kepada Nabi. Sama Nabi dicium sandalnya.
ayahnya Nawas bin Sam'an menghadiahkan sandal ke Nabi. Sama Nabi dicium sandal. Bahkan saudaranya, berarti bibinya Nawas bin Sam'an itu nikah dengan Nabi. Nikah dengan Nabi. Tapi ketika Nabi mau masuk ke bibinya Nawas bin Sam'an, beliau kemudian membaca na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingin berlindung kepada Rasulullah. Mungkin karena khawatir, takut atau apa, wallahu alam. Karena ini Nabi kan. Nah, mungkin takut apa? Karena begitu Nabi masuk dengar baca a'udzubillah, langsung keluar Nabi. Dan kemudian kalau saya nggak salah ceritanya diceraikan oleh Nabi. Belum sempat dimasuki. Nah, itu dia kisahnya. Nawas bin Sam'an. Nawas bin Sam'an ini hadis yang paling panjang, salah satu hadis yang panjang beliau riwayatkan itu hadis tentang Dajjal. Tentang masalah Dajjal. Dajjal, Nabi Isa dan Ya'juj Ma'juj. Satu cerita itu dalam satu hadis itu riwayat Nawas bin Sam'an. Nah, Nawas bin Sam'an bercerita apa yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, "Albirru husnul khuluq." Kebaikan itu adalah husnul khuluq, baik akhlaknya. Jadi kalau mau tahu apa itu kebaikan, maka lihat saja akhlak orang, akhlak seseorang. Itulah namanya kebaikan. Orang kalau akhlaknya buruk, walaupun ibadahnya banyak, maka dia tidak ada kebaikan. Tapi para ulama menerjemahkan albirru di sini itu pada setidaknya yang saya ketahui itu ada 3 maknanya. Makna albirru di sini. Yang pertama, kata albirru di sini diartikan dengan kata iman. Kalau mengartikan albirru kebaikan itu dengan kata iman, maka maknanya menjadi kebaikan yang disandarkan kepada iman itu adalah akhlak yang baik. Jadi artinya kalau nggak punya akhlak yang baik, maka orang tersebut tidak beriman. Nah itu kalau albirrunya disandarkan kepada kata iman, dimaknai sebagai kata iman. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah ma yuqarribuhu ilallah. Apa-apa yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Itu makna yang kedua. Yang dimaksud mendekatkan diri kepada Allah itu adalah berakhlak baik. Artinya orang yang tidak berakhlak baik berarti dia tidak ada usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun dia sholatnya rajin, Allah tetap menganggap dia jauh dari Allah. Nah, gitu. Kalau akhlaknya buruk, karena makna albirru di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, ini terjemahan dari hadis yang di bawah. Makna yang di bawah. Yang dimaksud dengan albirru matma'annat ilaihin nafsu. Yang dimaksud dengan kebaikan adalah hal yang membuat diri seseorang itu menjadi tenang. Nah, itu disebut kebaikan. Orang sejahat apapun, kalau melakukan kejahatan, dia pasti nggak tenang. Makanya maling tuh nggak berani dia maling siang hari. Pasti malingnya di malam hari. Koruptor, sekuat apapun dia korupsi, dia diam-diam. Riza Khalid gitu. Itu jadi mafia migas itu udah berpuluh-puluh tahun itu. Tapi tetap aja diam-diam di setiap presiden. Diam-diam terus. Kenapa? Karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu tidak akan direlakan oleh orang lihat, dan itu tidak akan membuat dia tenang. Orang kalau diam-diam tidak bisa terang-terangan berarti tidak membuat dia tenang. Maka albirru di sini pada makna yang ketiga adalah sesuatu yang membuat hati tenang. Nah, kalau kita artikan semua makna itu benar. Jadi albirru di sini maknanya keimanan, disebabkan karena itu ada pendekatan kepada Allah yang oleh sebab itu membuat hati menjadi tenang. Nah, itu ketiga maknanya jadi benar. Itu albirru di situ. Makna albirru di situ. Tiga-tiganya jadi benar. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Apa itu akhlak yang baik? Ada 2 maknanya. Ada yang menyebutkan bahwa dua-duanya makna ini benar. Ada juga yang menyebutkan makna yang kedua walaupun benar tapi tidak lebih tepat dibanding makna yang pertama. Makna yang pertama yang dianggap lebih tepat itu adalah tingkah laku atau perbuatan baik yang dilakukan kepada orang lain. Apapun bentuknya.
baik itu kepada hamba Allah maupun kepada makhluk Allah. Ada kucing misalkan tuh lewat, dia kehausan, kita kasih makan misalkan, itu disebut albirru, walaupun itu bukan manusia. Nah, ada orang tuh kucing misalkan datang ke kaki dia, ditendang dengan kencang sampai teriak tuh kucing. Sedikit banyak mesti ada orang di tempat itu yang melihatnya sebagai perbuatan yang kurang ajar. Padahal yang ditendang itu bukan manusia, kucing ya. Hatta anjing yang ditendang sekalipun dengan sangat kencang, itu akan ada orang yang melihatnya sebagai perbuatan yang tidak baik. Tetap akan melahirkan ketidaktenangan dalam hati, karena tidak semua orang sepakat pendapat, karena menganggap itu sebagai sesuatu yang punya aib. Itu yang dimaksud oleh makna yang pertama. Makna yang kedua, itu menyebutkan yang dimaksud dengan kebaikan akhlaknya itu adalah akhlak yang memang dituntut oleh Allah dan Rasulnya harus dimiliki. Baik yang bersifat akhlak vertikal maupun akhlak horizontal sesama makhluk. Mana contoh kalau akhlak vertikal? Akhlak vertikal itu seperti misalkan qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Ya, kalau misalkan ada uang sebulan itu ya cuma 500.000, ya hiduplah dengan 500.000. Jangan hidup dengan gaya 5 juta. Nah, gitu. Itu namanya qanaah, merasa cukup, tetap bersyukur. Itu namanya akhlak ke atas, bersifat horizontal. Akhlak yang bersifat horizontal, kalau tadi yang vertikal, kalau akhlak yang horizontal itu seperti tolong menolong, nasihat menasihati. Kalau tolong menolong itu ta'awanu 'alal birri wa la ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong. Kalau nasihat menasihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Nah itu. Nah, kalau kita simpulkan kalimat pendek ini kan pendek sekali kalimatnya. Al birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Maka kita sampaikan begini. Jika ingin kamu mempunyai kebaikan yang dipandang sebagai buah dari keimanan karena adanya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan hatimu tenang, maka satu, ikutilah semua perintah Allah dan Rasulnya dalam berakhlak, apapun tuntutannya. Yang kedua, perbaiki hubunganmu dengan manusia dan makhluk Allah. Bukan hanya manusia saja, dan makhluk Allah. Tanpa itu maka nggak ada kebaikan. Tanpa itu keimanan tidak dipandang. Makanya kan ada bahasa nanti kan begini dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau saya suka menutup aurat, maka saya tidak suka saudara saya itu buka aurat. Karena saya nggak suka buka aurat. Itu akhlak gitu. Itu husnul khuluq itu. Kalau belum sampai pada posisi seperti itu, apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian. Berarti albirru di sini ada kaitannya dengan keimanan. Nah, gitu. Kemudian yang kedua yang harus dipahami bahwa akhlak itu selain bersifat vertikal dan horizontal, dia juga memiliki dua kutub. Satu kutub bersifat perbuatan yang disebut dengan akhlak bil a'mal. Akhlak bil a'mal atau akhlakul amal. Jadi akhlak dalam bentuk amalan, perbuatan. Mana contohnya? Ada orang haus, kita kasih minum. Apalagi? Ada orang mau bunuh diri, kita selamatkan. Jangan dibantu untuk bunuh dirinya, diselamatkan, dilarang, dicegah. Ada orang sakit, kita bantu untuk obati, atau setidaknya kita bawa ke tempat yang dia bisa berobat. Itu perbuatan namanya. Tapi ada akhlak nanti yang sifatnya al-qalbu, hati. Akhlakul qalbi, akhlak dalam bentuk hati. Yang dia itu nanti akhlaknya itu terbagi dua lagi. Ada yang bersifat mustaqil, ada yang bersifat ghair mustaqil. Ada yang bersifat berdiri sendiri, ada yang bersifat tidak berdiri sendiri.
Mana contoh yang bersifat berdiri sendiri akhlaknya? Akhlak tidak dengki. Tidak dengki itu berdiri sendiri dia. Kenapa berdiri sendiri? Karena dia bisa muncul dengan tiba-tiba. Tapi ada akhlak yang dalam hati, dalam bentuk niat, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Karena dia selalu punya keinginan yang ingin diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Makanya disebut ghair mustaqil. Mana contohnya? Keinginan kebencian kepada seseorang yang menyebabkan kita ingin membunuh orang tersebut. Contoh misalkan kayak di jalan itu kan. Atau ada orang misalkan mencaci maki keluarga kita misalkan. Entah di media sosial atau di mana, atau di jalan atau di mana lah. Timbul rasa panas di hati. Lalu apa yang terpikirkan oleh kita? Kita ingin menghabisi dia, menghabisi nyawa orang tersebut. Ya kan? Kebencian semacam itu dia tidaklah bersifat mustaqil, tidak bisa berdiri sendiri. Dia ghair mustaqil, tidak berdiri sendiri karena selalu diikuti dengan pemikiran untuk mewujudkannya dalam bentuk perbuatan. Tapi kalau dengki, dia tidak wujud dalam perbuatan. Dia di hati saja. Makanya disebut dengki. Bahwa kemudian ada usaha yang diikuti oleh dengki itu cerita lain. Tapi kalau niat membunuh, tidak disebut niat membunuh kalau tidak ingin diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Kan begitu kan? Tapi niat dengki tidak mesti harus berwujud dalam bentuk perbuatan. Makanya disebut mustaqil dan ghair mustaqil. Secara singkat, kita bisa katakan begini. Akhlak itu dibagi dua. Ada akhlak yang bersifat perbuatan, ada akhlak yang berhubungan dengan niat saja. Akhlak yang bersifat perbuatan ini dia tidak akan terlihat, tidak akan terwujud jika perbuatannya belum ada. Kalau kita belum ngasih sedekah, maka belum ada akhlak baiknya. Jadi harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Ada akhlak nanti yang harus wujudnya dalam bentuk niat saja. Perbuatannya nggak ada, tapi dalam bentuk niat. Tetapi bentuk niat ini ada dua. Ada yang dia berdiri sendiri, artinya memang tidak membutuhkan kepada perbuatan atau diwujudkan dalam perbuatan. Seperti iri hati, dengki, apalagi kasih sayang. Ya kan? Saya misalkan sayang sekali ngelihat anak kecil di Palestina, tapi saya nggak punya perbuatan untuk kemudian mewujudkannya. Tanpa saya adopsi segala macam, gitu kan? Nah itu namanya akhlak baik yang sifatnya mustaqil. Ada yang ghair mustaqil, ada yang tidak berdiri sendiri. Karena dia selalu diikuti dengan keinginan untuk mewujudkannya dalam perbuatan. Kembali kepada akhlak perbuatan tadi. Seperti niat membunuh. Nah, dari sisi ini akhlak kemudian secara umum apakah itu bentuk perbuatan, apakah bentuk niat dibagi dua. Satu disebut akhlak baik, yang kedua disebut akhlak buruk. Nah, kalau itu kemudian dari dua dimensi tadi itu ada yang nilainya nilai baik, akhlak baik, ada juga yang akhlak buruk. Apa yang dimaksud oleh hadis ini? Al-birru husnul khuluq. Karena ada kata husnun, ada kata baik, maka ini menunjukkan akhlak yang baik. Apapun bentuknya. Entah akhlak yang bersifat perbuatan, entah akhlak yang hanya disandarkan kepada niat saja. Semuanya. Dua-duanya. Jadi misalkan kita belajar malam ini terniat dalam hati. Walaupun ngantuk, walaupun dingin, tapi duduk sebentar, pasti Allah akan datangkan kebaikan. Nah itu niat itu, sudah berakhlak. Itu sudah wujud daripada iman. Nah itu sudah wujud daripada iman. Walaupun sederhana. Nah lawan albirru ini, kebaikan ini adalah kejahatan. Tetapi dalam bahasa kejahatan, itu Allah atau Rasulullah tidak menyebut kata jahat, menyebut kata al-ithmu, dosa. Wal ithmu, kenapa tidak menyebut kejahatan? Jadi kalau saya sebut kanan kan harusnya saya sebut kiri. Kalau saya sebut baik, saya sebut jahat. Tapi Allah, Rasulullah tidak menyebut jahat, menyebutnya dosa. Jadi bukan jahatnya yang disebut, tapi hasil dari kejahatan itu disebut. Tujuannya untuk apa? Untuk memberi bekas yang lebih kuat. Maka Rasulullah tidak menyebut jahat di sini, menyebut
Wal ithmu, dan dosa itu mahaka fi nafsika, apa-apa yang kemudian membuat tidak tenang dalam dirimu. Makanya orang koruptor itu, korupsi itu pasti dia nggak akan berani bicara di ruang publik. Untuk bagaimana untuk supaya misalkan bersepakat untuk mengambil uang rakyat, nggak akan berani. Kenapa? Karena dia tahu itu salah. Dia tahu tidak salah. Makanya dia tidak tenang untuk bicara di ruang publik. Dia tidak akan tenang untuk bicara di ruang publik. Bahkan banyak, maaf ya, rapat-rapat rahasia pejabat pengusaha, penguasa itu kadang-kadang ketika datang jurnalis, wartawan untuk bertanya, itu ketawa-ketawa aja, mereka nggak berani buka kartu. Kenapa mereka buka kartu? Mereka nggak akan tenang kalau kartu itu terbuka. Karena kenapa? Karena mereka tahu itu adalah sesuatu yang tidak baik. Wal ithmu mahaka fin nafsi, dan dosa itu yang membuat hatimu menjadi tidak tenang. Wa karihta, dan engkau tidak menyukai ayyatali'a alaihin nas, manusia mengetahuinya. Begitu aja tuh. Jadi kalau kita melakukan suatu hal yang berlawanan dari kata kebaik, maka dua kondisi yang pasti terjadi. Satu, hati diri kita tidak tenang. Yang kedua, orang lain nggak mau mengetahui. Kita tidak mau orang lain tahu. Bahkan jangankan orang lain di sini, nggak cuma orang yang tidak kita kenal ya, termasuk orang yang sangat kita kenal di anggota keluarga. Contoh anak ke bapak, bapak ke anak. Contoh misalkan ini, anak ngerokok. Dia tahu nih nggak dibolehin oleh ayahnya, maka dia akan nutup supaya bagaimanapun ayahnya tidak tahu dia merokok. Apa sebabnya? Karena dia tahu itu salah. Dosanya bisa saja mungkin dari sisi hukum bukan di rokoknya, tapi di penentangan perintah orang tuanya itu. Menyebabkan anaknya diam, nggak berani dia membuka itu, karena dia merasa. Dan setiap kali ada temannya yang coba-coba sindir dia di depan keluarganya, dia menjadi nggak tenang, marah deh. Kenapa? Takut bapaknya tahu. Pasti begitu tuh. Apalagi kalau minuman keras, main judi, nah itu udah jelas itu kan. Yang paling parah itu sebenarnya kalau main judi, minuman keras itu masih bersifat personal. Yang hancur tuh diri sendiri. Tapi kalau kayak korupsi, yang hancur tuh dia dan orang lain sekaligus. Maling, dia dan orang lain sekaligus. Maka saya mengatakan begini, akhlak yang merusak diri sendiri itu jahat. Tapi lebih jahat akhlak yang merusak diri sendiri dan orang lain sekaligus. Jadi kalau ditanya, mana lebih parah, korupsi mabuk? Jawabannya korupsi. Mana lebih parah dosanya, korupsi sama zina? Korupsi. Karena zina itu hanya rusak 2 orang. Ya kan? Tapi zina. Korupsi 1 negara orang rusak. Jadi kita tidak bisa melihat koruptor itu lebih baik daripada prostitusi. Prostitusi itu wanita kupu-kupu malam itu kan. Karena wanita-wanita prostitusi yang berdiri sepanjang jalan kadang-kadang itu tidak boleh kita lihat lebih buruk daripada koruptor. Koruptor harus dilihat lebih buruk. Kenapa? Dia tidak merusak, memang dia merusak orang. Jelas itu merusak orang, tapi akibat yang dirasakan oleh banyak orang tidak lebih besar daripada bahaya korupsi. Korupsi itu langsung. Tapi kalau misalkan prostitusi dia nggak langsung. Ada lagi misalkan apa? Mencuri. Orang yang mencuri dengan orang yang memfitnah. Mana lebih buruk? Fitnah. Makanya Al-Quran bicaranya, coba lihat tuh. Padahal kalau kita pikir, lah kan pastilah mencuri itu lebih besar daripada fitnah. Padahal Al-Quran bilang ngomong gitu. Apa kata Al-Quran? Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dan lebih bahaya, lebih kejam. Bahkan dalam ayat yang lain, akbaru, lebih besar daripada membunuh. Kenapa? Kalau saya membunuh orang, mungkin dendam atau kematian itu hanya terjadi di sekitar. Tapi kalau fitnah, itu bisa menghancurkan sebuah komunitas. Saya bisa membuat 2 komunitas saling bunuh-membunuh. Fitnah. Lebih besar. Maka bahaya mulut lebih mengerikan daripada bahaya tangan dari sisi itu. Nah, itu tidak akan bisa dipahami tanpa hadis ini.
Tanpa hadis ini tidak akan bisa dipahami makna itu. Kita akan selalu melihat pembunuh lebih buruk daripada tukang fitnah. Padahal belum tentu. Tukang fitnah itu bisa lebih buruk daripada si pembunuh. Si pembunuh begitu dibunuh ditangkap sama polisi. Nggak ada lagi kesempatan dia untuk membunuh karena dia dihukum bisa jadi 20 tahun itu. Nggak keluar-keluar. Tukang fitnah nggak ditangkap setiap hari kerja. Secara sosial lebih berbahaya. Makanya kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ini konsep hadisnya begini. Maka ada hal yang kita anggap secara logika itu lebih besar, ternyata dalam hitungan agama nggak lebih besar ternyata. Membunuh yang dianggap dosa besar, ternyata fitnah ternyata bisa lebih besar daripada membunuh. Mencuri itu dosa besar. Tapi korupsi itu ayahnya mencuri. Lebih gede lagi. Karena moyangnya mencuri itu namanya korupsi. Makanya korupsi itu pelakunya bukan koruptor. Namanya maling. Karena koruptor itu terlalu halus. Mencuri disebut maling. Jelek betul namanya. Korupsi koruptor. Pakai bahasa Inggris lagi. Ya kan itu kan diambil dari bahasa Inggris kan. Enak betul diambil koruptor. Enggak, maling uang rakyat itu bahasa aslinya. Jadi panggil koruptor sebagai maling uang rakyat. Siapa baru-baru ini yang ditangkap sebagai koruptor? Itu mantan hakim ya. Mantan hakim yang berapa triliun itu ya? 13 triliun ya. Nah itu maling uang rakyat. Itu bukan koruptor, maling uang rakyat. Itu maling gitu. Jadi kalau tiap kali kita ketemu dia, kalau dia belum tobat, kita anggap, itu maling. Itu tangannya bukan hanya panjang. Karena tangan panjang itu milik pencuri. Kalau koruptor bukan tangannya panjang, maka kaki-kakinya panjang. Mata-matanya panjang, lidah-lidahnya panjang, semuanya panjang. Karena semuanya membutuhkan hal yang panjang. Dia butuh lidah panjang untuk kemudian melobi kekuasaan. Pencuri mah nggak perlu lobby apapun, yang penting lihat tidak tidur nggak keluar rumahnya. Nah, jadi dia. Tapi korupsi tidak bisa seperti itu. Semua dia harus lobby. Nah, itu bahasa akhlaknya begitu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu pada riwayat yang kedua pada hadis yang sama dengan redaksi yang sama, dengan makna yang sama tapi sedikit redaksi yang berbeda disebutkan wa an Wabisah bin Ma'bad, dari Wabisah bin Ma'bad. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, yang berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah SAW. Lalu ketika sampai ke Rasulullah tanya, hai Wabisah, jita tas'alu anil biri, apakah engkau datang kepadaku untuk bertanya apa itu kebaikan? Kebaikan yang tadi kita ceritakan. Lalu kata Wabisah, ya Rasulullah, aku datang memang tujuannya untuk begitu. Lalu apa kata Rasulullah? Dalam bahasa ke Wabisah, Rasulullah lebih halus ngomongnya. Beda dengan bahasa yang digunakan kepada Nawas. Nawas tadi itu lebih langsung. Tapi ini lebih lembut. Kenapa lebih lembut? Karena Wabisah itu lebih tua orangnya. Sehingga hatinya lebih halus. Maka redaksi yang digunakan pun lebih halus. Apa kata Rasulullah? Istafti qalbak. Coba tanya hatimu, hai Wabisah. Kalau kamu mencuri, tanya hatimu. Kalau kamu melakukan sedekah, coba tanya hatimu. Itu sudah baik atau belum? Kenapa disuruh tanya hati? Kata Rasulullah, al-birru matma'anna ilaihin nafsu. Kebaikan itu adalah yang membuat diri menjadi tenang. Watma'anna ilaihil qalbu, yang membuat hati menjadi tenang. Maka tanya hatimu, tanya dirimu. Kalau engkau kemudian jalan naik motor terus ngebut dengan suara yang memekakkan telinga, tanya hatimu. Kira-kira itu kalau nanti orang marah, kamu itu bisa jadi tenang atau tidak? Tanya dirimu. Tanya hatimu. Kalau orang lain yang kemudian berada di pinggir telingamu menggas motor gede-gede, kamu kira-kira tenang nggak? Enggak. Bagaimana kamu melakukan? Tanya dirimu.
Makanya ada satu sahabat Rasulullah itu datang begini. Ya Rasulullah, aku ya Rasulullah apapun yang engkau larang, akan aku tinggalkan. Semuanya aku tinggalkan. Maaf, ya Rasulullah, aku tidak sanggup meninggalkan maksiat. Semuanya tidak bisa kulakukan. Apakah boleh ya Rasulullah semua kulakukan? Aku akan sholat, aku ini semua yang kau suruh sholat, tapi yang bagian-bagian itu aku nggak sanggup tinggalkan. Mencuri nggak bisa, mabuk nggak bisa, semua nggak bisa, berzina nggak bisa, semua nggak bisa. Rasulullah bilang, oke, nggak apa-apa. Aku cuma minta satu aja, kata Rasulullah. Apa? Jujur. Suruh jujur. Kata dia, oke Rasulullah. Yang jujur nih gampang lah, urusan jujur nih kan. Gampang. Pulang dia. Mikir sahabat ini kan. Wah, ini bahaya juga ini. Nanti kalau mencuri ditanya Rasulullah jujur, saya harus bilang jujur bahwa saya mencuri. Nanti hilang tangan saya. Bagaimanapun kan hukum Islam jalan kan. Saya baru nggak dipotong tangan kalau saya nggak ketahuan nama Rasulullah. Tapi kalau sudah jujur kan berarti udah ketahuan. Waduh. Nanti kalau saya minum minuman keras kena cambuk sama Nabi. Aduh, ini gimana ceritanya? Jadi waktu bikin janji dengan Nabi lupa mikir dia. Nah, begitu sampai di rumah baru mikir. Tapi kan nggak mungkin lagi dicabut. Orang janjinya udah sama Rasul. Baiat udah terjadi, nggak mungkin dicabut. Nah, Nabi minta jujur itu aja kan. Kalau kita lihat cerita itu, yang Nabi minta itu bukan ninggalin minuman keras, bukan ninggalin macam-macam, tapi disuruh oleh Nabi apa? Suruh tanya hati, jujur saja, urusan hati kan. Itu aja yang diminta oleh Nabi. Maka orang yang sudah jujur, minimal jujur kepada diri sendiri, dia akan lebih besar kemungkinan terhindar dari perbuatan salah, akhlak yang buruk sesuai hadis ini, dibanding orang yang tidak pernah bertanya kepada hatinya. Contoh misalkan, bayangkan kan, ini orang di jalan raya, semuanya lagi butuh cepat, apalagi pagi hari itu, lagi macet itu. Salib menyalip hal yang biasa itu. Dulu pada masa Rasulullah, orang kehausan batu medan perang. Cuma ada satu kendi air. Yang sebelah sini begitu megang kendi itu, lalu mikir ke saudara sebelahnya, nih kalau saya minum, saudara saya juga merasa lebih haus, dipindahkan. Yang nerima nggak ujuk-ujuk, ya kan? Nggak ujuk-ujuk. Ini kalau saya minum, yang sebelah saya juga kayaknya lebih haus. Tuh kendi berputar satu pasukan sampai balik ke orang pertama. Semua merasa saudaranya yang lebih duluan penting minum. Coba bayangkan kalau di jalan raya, kalau saya nggak dahulukan saudara saya, nanti dia telat kerja. Orang mau mengalah, ya kan? Saya masih bisa, mungkin jabatan saya makin tinggi, masih tinggi, saya mungkin bisa ngomong. Tapi saudara saya tuh mungkin nggak setinggi saya jabatannya, biar dia duluan. Misalkan begitu. Nah, kalau ada posisi seperti itu, maka hadis ini sudah terwujud. Tapi kalau semua orang pengen duluan, nggak peduli, bahkan kadang-kadang, maaf aja tuh, kalau pagi hari itu kita pergi itu kadang-kadang tuh sampai ada yang ngotot-ngototan. Klaksonnya juga bukan klakson orang pengen lewat, klakson orang marah. Kalau klakson orang lewat itu kecil-kecil gitu. Kalau klakson nggak putus-putus, nah itu klakson orang marah itu. Nah itu dia. Maka kata Rasulullah, kalau kamu mau tahu bagaimana kebaikan, tanya hatimu. Kira-kira kalau perbuatan itu dilakukan orang lain kepadamu, kamu tenang nggak? Kamu ngambil milik orang lain, kalau orang lain ngambil milik kamu nggak minta izin, kira-kira kamu tenang nggak? Enggak. Kalau kamu nggak tenang, bagaimana mungkin kamu ngambil punya orang lain? Dan orang lain juga pasti nggak tenang. Gitu tuh, tanya aja dulu pada diri. Itu kata Rasulullah, istafti qalbah. Wal ithmu, dan dosa itu mahaka fin nafsi, yang membuat gelisah di dalam diri. Wa taraddada fi sadri, dan membuat bimbang di dalam dada. Kenapa bimbang? Dia bimbang karena dia akan berpikir, ini yang saya lakukan ini apakah akan kemudian memberikan efek negatif ataupun tidak. Contoh misalkan ada orang, masih ingat nggak pencurian uang rekening oleh salah satu
karyawan bank tertentu. Saya nggak sebut banknya di sini. Masih kan? Baru-baru ini ada, dulu juga ada. Dulu banknya bank gede dikit. Yang ini sekarang banknya ada rakyat-rakyatnya, nggak salah ya. Ya, dicuri kan? Berapa miliar itu? Kalau saya ambil dari setiap rekening saja, sampai aja saya ambil 1 rupiah. Saya hitung berapa juta nasabah kan? Saya ambil, itu bisa miliaran juga itu. Betul nggak? Atau ngambil 1.000 aja juga nggak terasa, apalagi orang yang punya rekeningnya 45 juta. Ambil 1.000 atau 500 perak. Hitungnya semua, berapa banyak yang kira-kira punya uang rekening di atas 5 juta atau 10 juta, ambil 1.000 kan nggak terasa tuh. Tapi bisa miliaran juga itu. Coba bayangkan ketika dia melakukan itu. Lalu dia bertanya pada hatinya, bagaimana uang dia yang sebanyak itu diambil orang? Dia punya rekening, pasti orang itu juga punya rekening kan? Pasti ada duitnya juga di dalam kan? Rekening dia setengahnya dikuras oleh orang lain. Sebagaimana dia menguras rekening orang. Kira-kira dia happy nggak? Kalau dia nggak happy, kenapa dia melakukan itu kepada orang lain dan dia kemudian tidak merasa bersalah? Karena dia tidak pernah melibatkan hati dalam masalah itu. Dia hanya bekerja dengan otaknya. Saya pengen mobil baru, saya pengen rumah baru, dan saya harus ambil. Dan insya Allah nggak ketahuan. Dia nggak tanya bagaimana hatinya. Ya hati, kalau ini menurut kamu bagaimana? Kalau aku ambil nih, ini rumah kita butuh rumah nih. Rumah belum ada nih, mobil belum ada nih. Apalagi bentar lagi mau nikah kan. Nah, ini kesempatan ya, ambil aja langsung nih. Nah, gitu kan, kata si badan ke hati. Hati akan jawab, bagaimana kalau kemudian kondisi yang sama, rekeningmu dikuras orang. Kira-kira kamu tenang nggak? Oh, aku juga nggak tenang. Bagaimana hal yang tidak menyenangkan dirimu, lalu kamu lakukan kepada orang lain hal yang serupa. Hati akan ngomong begitu. Makanya Rasulullah menetapkan hati. Dan kalau orang itu tidak bertanya kepada hati, apa akibatnya? Hatinya akan selalu gelisah. Kira-kira habis dia ngambil uang tuh dia tenang nggak? Menurut kita. Ini kita semua nih. Nggak akan tenang. Minimal dia takut ketahuan sama polisi. Ya kan? Ada orang lagi bunuh orang yang pernah dengar cerita orang bunuh orang terus dimutilasi itu di kosan. Lalu dimasukkan ke dalam, diangkat ubin. Ditimbun dalam ubin. Kenapa? Kenapa dia nggak bawa mayat itu dia kuburkan secara alami? Dia takut ketahuan. Apakah setelah dia kubur itu dia tenang? Enggak. Dia berpikir, ini kira-kira bau nggak? Dia akan cari cara untuk menghilangkan bau. Hatinya selalu gelisah. Kalau dari sejak awal dia tanya hatinya, hati itu akan jawab untuk tidak melakukan hal itu. Karena jika ada hal yang sama dilakukan oleh orang lain kepada diri dia juga nggak akan tenang. Dibunuh dengan cara seperti itu, sadis, lalu dimutilasi, kemudian digali, dicor di bawah ubin kamar kos. Ini kos itu kan? Di bawah lemari lagi itu. La haula wala quwwata. Nah itu kalau misalkan dia bertanya. Makanya kata Rasulullah, wal ithmu ma haka fin nasi wa taraddada fis sadri wa in aftakan nas wa aftau. Walaupun orang lain mengatakan itu baik, misalkan nggak ada teman tuh kayak apa namanya partner in crime. Ada partner in crime kan, bos kita curi itu, hajar, iya kan? Tapi gue nggak bisa datang, kenapa? Mak gue sakit, tapi lu aja nyuri, hajar terus bos, gue ngasih info aja. Makin dikocok-kocok tuh sama teman, kita makin semangat, tetap tidak akan menyebabkan hati kita tenang. Kalaupun yang dukung kita satu negara, tetap hati nggak tenang. Pada akhirnya akan ada momen, nggak sekarang, nanti. Tahu tuh, makanya kan ada orang tua dulu nggak mau sholat, begitu sudah tua sekarang mulai itu nggak tenang hatinya. Aduh, kenapa saya dulu nggak sholat, dulu begini, dulu begitu. Saya punya satu cerita di satu majelis, saya ngajar. Ceritanya tentang hukum Islam, cerita tentang bagaimana hukum baligh, anak baligh dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak yang sudah baligh. Bapak ini karyawan swasta. Jadi sambil nonton saya cerita itu dia menangis. Dia video cerita saya itu, saya lihat beliau video saya, cuma saya nggak tahu untuk apa beliau video. Mungkin dalam hati saya mungkin untuk dia beliau dengar nanti di rumah. Saya selesai sholat,
Habis selesai pengajian, selesai sholat, beliau datang kepada saya tuh ngasih tahu begini, Ustaz, tadi videonya saya kirim ke anak saya minta maaf ke anak saya. Kenapa Pak? Apa yang Ustaz ceritakan tadi ke saya itu tidak pernah bisa saya kerjakan kepada anak saya karena saya nggak tahu dulu hukum itu seperti itu. Maka tadi saya sengaja videoin Ustadz, saya minta izin, videonya semua saya kirim. Jadi anaknya itu udah nikah empat-empatnya. Ada yang perempuan, ada yang lagi udah nikah empat-empatnya, ada beda rumah, semuanya dikirim empat-empatnya. Malam itu juga. Sambil saya ngisi pengajian, beliau video itu dikirim ke anaknya. Sambil minta maaf, maafkan ayahnya. Karena ayah tidak tahu hukum ini, ternyata itu salah. Kata beliau. Karena ada orang itu. Nah, pada akhirnya ketika orang bertanya kepada hati akan timbul sendiri. Enggak sekarang, nanti. Hanya tinggal tunggu waktu saja. Anak muda sekarang tuh, wih, wah, wih, itu depan majelis kita itu kan. Ada yang jatuh lagi diteriakin orang, hore gitu kan. Ya kan? Mungkin dalam hatinya, awas saja, aku balas nanti. Tapi hari tua nanti, dia akan ingat. Bandel sekali aku waktu muda dulu. Andaikan aku tak bandel. Pada saat dia sudah tua, dia akan mulai bicara dengan hati. Sekarang dia nggak ada waktu bicara dengan hati. Kenapa? Terlalu banyak partner in crime. Iblis, setan, ifrit, ada semua tuh. Partner in crime. Dia nggak sempat tanya. Tapi suatu hari nanti ketika dia tanya pada hatinya, mulai dia berpikir. Makanya kata Agus, penyesalan selalu di belakang. Karena kalau di awal namanya pendaftaran. Fitra apa Agus tuh? Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu dia. Nah, itu hadis yang 27. Hadis yang bagian pertama itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, sedangkan hadis yang bagian yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Ad-Darimi. Sanad hadis Imam Muslim sahih, sanad hadis Imam Ahmad dan Darimi hadisnya hasan. Nah, hadis hasan satu tingkat di bawah hadis sahih. Apa bedanya? Bedanya perawi hadis hasan itu lebih hafalannya kurang kuat. Itu aja bedanya. Tapi yang lainnya sama. Hanya orang perawinya kurang kuat hafalannya. Kalau ini ngafal 500.000 hadis, nggak lupa-lupa. Nah, kalau orang yang hadis hasan tuh hadis yang ke-200 jadi hadis yang ke-50. Ketukar-tukar itu. Nah, kalau kita itu bukan hadisnya hasan, kalau kita hadisnya mungkar. Kenapa? Ngafal qul huwallahu ahad aja yang nggak lupa, yang lain lupa semua. Nah, kita jadi mungkar hadis. Hadis kita jadi mungkar. Nah, mereka hanya lupa-lupa sedikit. Lupa-lupa sedikit itu ternyata mempengaruhi derajat hadis. Dari hadis sahih menjadi hadis hasan. Itu kalau hasannya lidzatihi. Kalau hasan li ghairihi, hasan li ghairihi itu hadis lemah, tapi jalan periwayatannya itu banyak sekali. Hadisnya tuh nggak sampai mungkar, nggak sampai palsu. Lemahnya lemah-lemah dikit-dikit gitu. Tapi banyak sekali hadisnya. Naik hadis itu menjadi hasan li ghairihi. Nah, gitu. Nanti akan kita belajar ilmu hadisnya. Insyaallah. Sekarang kita pindah ke hadis yang ke-28. Nah, ini kita baca saja karena hadis ini juga sebagiannya itu berhubungan dengan hadis yang barusan kita bicarakan, yang sebagian akhir itu juga ada hubungan dengan hadis lainnya. Hadis tentang bid'ah. Nah, hadis bid'ah itu kalau saya nggak salah nomor berapa kemarin tuh ya? Nomor 8. 8 atau berapa? Hah? Lupa saya hadisnya itu. Nomor berapa itu? Hadis tentang. Dulu pernah kita belajar itu. Hadis nomor 5. Nah, jadi bagian terakhir itu yaitu hadis yang punya hubungan dengan hadis nomor 5. Silakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullah taala al-hadits ats-tsani wal 20 an Abi Najih al-Irbadi ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih, dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah. Al-Irbad bin Sariyah ini sahabat Nabi dari Bani Sulaim. Dari Bani Sulaim. Beliau nanti pada masa setelah Rasulullah pindah ke wilayah Syam. Tidak tinggal lagi di Madinah. Pindah ke negeri Syam, tepatnya di wilayah Hims. Beliau pindah ke sana dan ada yang menyebutkan beliau terbunuh pada saat terjadi perselisihan antara Abdullah bin Zubair yang tidak mau membaiat anaknya Muawiyah bin Sufyan, Yazid. Nah, beliau cenderung kepada Abdullah bin Zubair, tidak mau membaiat Yazid. Nah, beliau terbunuh pada fitnah itu. Jadi matinya syahid. Qala, beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan nasihat kepada kami, mau'idatan balighatan, yaitu berupa nasihat yang sangat luar biasa, wajilat minhal qulub, yang membuat wajilat itu bergetar. Dengan sebab nasihat itu hati menjadi bergetar, wa dzarafat minhal uyun, dan dari nasihat itu air mata pun mengalir. Jadi ada satu nasihat Rasulullah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Najih Al-Irbad, yang nasihat tersebut menggetarkan hati, membuat air mata berlinang. Kenapa nasihat ini kemudian menjadi istimewa sekali? Karena ada 3 poin. Hadis ini ada 3 poin di dalamnya. Poin yang pertama berhubungan dengan terkait seseorang yang kemudian dituntut oleh Rasulullah untuk bertakwa. Itu nasihat pertama. Nasihat pertama adalah nasihat tentang takwa. Yang kedua, nasihat tentang ketaatan kepada pemimpin. Yang pertama, nasihat kepada takwa kepada Allah. Yang kedua, ketaatan kepada pemimpin. Yang ketiga, terkait dengan kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah. 3 itu. Nah, mari kita bahas satu persatu. Faqulna, lalu kami katakan, duduk-duduk Rasulullah ingin menyampaikan nasihat. Ingin menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya. Lalu para sahabat yang duduk itu, kata Al-Irbad berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idatu, seakan-akan ini nasihat adalah nasihat muwaddi'in, yang disampaikan oleh orang yang akan berpisah. Kenapa? Kenapa para sahabat Rasulullah ngomong, ini nasihat kok seperti nasihat orang berpisah, seakan-akan Rasulullah ingin pergi? Kata para ulama begini, orang yang akan berpisah, dia biasanya akan memberikan sebuah kalimat yang biasanya tidak normal seperti kondisi biasa. Dia akan menceritakan hal yang lebih luar biasa. Sama seperti kisah-kisah cinta itu. Orang ketika berpisah dari orang yang dirindukannya, dari orang yang dicintainya, dia akan mengatakan, hari ini gunung yang dulunya aku hancurkan berdiri tegap membatasi antara kita berdua. Kan biasanya udah nggak normal gitu kan, karena otaknya udah nggak normal seperti itu. Orang yang berpisah itu nggak berbicara seperti itu. Dalam unsur kebaikan begitu juga, orang yang berpisah nasihatnya itu biasanya nggak yang sederhana. Coba lihat kalau orang tua baik itu memberikan nasihat kepada anaknya, itu juga luar biasa biasanya. Saya ingat kakek saya, kakek dari ibu itu, beliau memang orang soleh. Orang soleh, beliau guru agama, dan banyak sekali muridnya. Ketika beliau meninggal dunia, sebelum beliau meninggal beliau panggil anak-anaknya. Ada satu yang saya dengar langsung waktu kecil itu beliau.
ketika saya pergi, nak, tolong jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau kalian meninggalkan sholat, saya tidak akan doakan kalian. Jadi bukan lagi orang hidup mendoakan orang mati, tapi orang mati mendoakan orang hidup. Itu nasihatnya beliau tuh kepada anak-anak. Kalau kalian tinggalkan sholat, kalian tidak akan saya doakan. Kata beliau tuh, padahal yang mau meninggal siapa? Beliau. Harusnya kan yang doain anaknya ke beliau. Begitulah orang meninggal, begitulah orang akan berpisah. Nasihatnya itu akan bersifat luar biasa. Dalam bahasa sederhana, kenapa para sahabat mengatakan nasihat ini seperti nasihat orang akan berpisah? Karena luar biasa isinya, itu aja. Karena pasti nggak akan normal seperti biasa. Luar biasa. Makanya coba dalam kalimat yang pendek Rasulullah menceritakan 3 hal sekaligus. Dan 3-tiganya itu menjadi struktur pemahaman yang membentuk kehidupan. Takwa kepada Allah, taat kepada pemimpin, mengikuti sunnah Nabi. Orang tidak punya 3 hal, bukan cuma agama dan dirinya yang hancur, tapi sosial, negara, bangsa hancur. Itu nasihatnya, luar biasa. Fa'ausina, maka oleh sebab itu ya Rasulullah, berilah nasihat kepada kami. Kenapa tiba-tiba mereka minta nasihat? Wah, ini pasti nasihat orang berpisah, ini nasihat yang tidak biasa, mesti ada sesuatu yang besar. Maka mereka pun tidak sabar untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan dari Rasulullah. Maka minta, fa'ausina ya Rasulullah. Makanya kalau kita mau berpisah dengan orang kita cintai, dengan orang tua, ini udah tahu nih di akhir-akhir hidupnya, misalkan di rumah sakit, jangan khawatir. Mak, ayah, ada yang ingin kau nasihati? Jika ayah ingin berangkat, ya tolong tinggalkan nasihat yang baik untukku di dunia dan akhirat. Itu pasti kalimat yang keluar, gak biasa. Yang hari-hari mungkin enggak, walaupun dia gak pernah sholat. Selama masih ada iman, keluar tuh kalimatnya. Kenapa? Karena itu wasiyatu muwaddi'in, wasiat orang yang akan berpisah. Fa'ausina, maka berilah wasiat kepada kami ya Rasulullah. Kata para sahabat. Qala, Rasulullah bersabda, usikum, aku mewasiatkan kepada kalian. Kata Rasulullah, bitaqwallahi, dengan takwa kepada Allah. Itu yang paling utama. Apa takwa dulu udah pernah kita jelaskan kan? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dalam makna yang lain, takwa kepada Allah tidak melupakan 3 hak Allah. Udah pernah kita jelaskan ya? Apa 3 hak Allah? Disembah, tidak dimaksiati. 2, diingat, tidak dilupakan. 3, ditaati, tidak dimaksiati. Diimani, tidak dikufuri. 1, diimani, diibadahi, tidak dikufuri, diingkari. Yang kedua, diingat, tidak dilupakan. Yang ketiga, ditaati, tidak dimaksiati. Itu hak Allah kan? Itu sebabnya yang pertama diperintahkan oleh Rasulullah itu terkait dengan takwa. Dan takwa menjadi rukun di dalam khutbah Jumat. Khutbah Jumat kalau tidak ada pesan takwa, tidak sah khutbah Jumat. Harus diulang. Harus diulang. Tapi kan orang dengar kata takwa itu kayak simpel sekali ya. Takwa. Ya, takwa. Sama seperti kayak orang dengar kata nasi. Malah kadang-kadang kata nasi lebih hebat daripada kata takwa. Sebenarnya nggak begitu. Takwa itu adalah ketundukan yang sifatnya absolut kepada Allah. Nggak ada ruang kemudian bagi orang yang bertakwa itu untuk mengatakan perintah Allah itu atau larangan Allah itu sia-sia. Absolut. Makanya kata Allah, innallaha yuhibbul muttaqin. Hudallil muttaqin. Artinya orang yang bertakwa itulah yang pasti dapat petunjuk. Kan kita sering bilang kan, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Kata Allah, mau jalan lurus, mau ya Allah, zalikal kitabul la raiba fihi hudallil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan yang menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Kenapa orang kemudian menjadi malas belajar Al-Quran, malah suka mengkritisi Al-Quran? Orang ngafal Qurannya dikritik hari ini. Kenapa? Karena bergeser sifat takwa itu dari hatinya kepada sifat merasa diri lebih
Hebat. Ketundukannya nggak lagi bersifat absolut. Orang hafal lagu, nyanyi lagu Peter Pan, lagu Noah, hafal juga saya nama guru-guru gitu. Dewa 19, Dewa 21, sekarang 36 nggak salah dewanya. Nggak tahu saya berapa sekarang dewanya. Itu tidak ada yang protes. Orang hafal Quran kok dikritik dan diprotes. Luar biasa. Itu yang ikut-ikut acara apa X Factor apa lagi itu? X Factor Indonesia, bakat Indonesia apa lagi? Indonesian Idol apa lagi? Dangdut mania, ya, koplo jigong apa itu namanya, bahasa-bahasa apa namanya? Nggak ada itu. Yang ikut kan juga ada anak-anak kecil kan? Nggak ada tuh yang kritik. Kenapa kemudian Al-Quran, ngafal Quran ada yang kritik? Kenapa? Dia berpindah hukum takwanya tadi sudah merasa dirinya yang paling hebat. Takwa itu ketundukan yang mutlak. Karena itu meletakkan hak Allah. Arti dalam bahasa sederhana kenapa diperintahkan takwa? Karena supaya Rasulullah mengingatkan kepada sahabatnya tentang haknya Allah. Yang kedua, wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Pada siapa? Wa in ta'ammara, walaupun yang menjadi pemimpin, alaikum abdun, kata sekalian itu adalah budak sekalipun. Masih ingat nggak? Saya pernah sebut di sini. Kalau kemudian yang menyampaikan nasihat itu adalah abdun habsyi, budak hitam legam dari Habasyah, itu pun nggak boleh diingkari. Begitu juga kalau yang menjadi pemimpin itu sekalipun seorang buta hitam legam, tapi jika dia memimpin dengan ketakwaan kepada Allah, wajib diikuti. Makanya ada kalimat. Apa kalimatnya? Qul athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Katakanlah hai Muhammad, taatlah kalian kepada Allah, taatlah pula dan taatlah kalian kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Ini menarik ayatnya. Kenapa? Pada kalimat Allah dan Rasul ada kata taat. Pada kalimat pemimpin tidak ada kata taat. Kenapa? Karena Allah dan Rasul tidak akan salah. Maka ketaatan diulang pada Allah dan Rasul sekaligus. Tapi pemimpin bisa salah nggak? Bisa. Maka tidak boleh ada kata taat. Kenapa tidak ada boleh kata taat? Karena dimungkinkan taat, dimungkinkan tidak taat. Jadi ayat ini yang dimaksud dengan ayat ini adalah ketaatan selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Berlaku hadis apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliqin. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam urusan maksiat kepada khaliq. Datang Pak Prabowo, semua kita disuruh buka rekening riba, suruh pinjam uang dengan bunga bank. Boleh tidak ditaati? Kenapa? Karena itu hukumnya haram. Boleh tidak ditaati oleh kaum muslimin. Tapi boleh nggak kemudian pemerintah itu dihancurkan, diruntuhkan, dibuat makar supaya hancur? Kata para ulama, dilukilkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, apabila pemimpin yang berkuasa itu adalah pemimpin yang zalim, maka dalam pendapat yang rajih wajib dijatuhkan dengan syarat. Syaratnya berat. Satu aja syaratnya. Apa syaratnya? Jika tidak ada fitnah. Jika tidak ada fitnah, maka wajib dijatuhkan. Hukumnya wajib, tidak boleh dibiarkan dia mendapat tempat. Wajib dijatuhkan. Tapi kalau dapat fitnah, ini kalau nggak dijatuhkan orang mati 10.000, tapi kalau dijatuhkan 100.000 orang mati. Dibesarkan fitnahnya. Berlaku hukum akhafud dhararain. Mudarat yang paling kalau ada fitnah, maka yang berlaku hukum sabar. Makanya kalau pilih pemimpin itu jangan suruh sabar. Masa saya 5 tahun sabar? 5 tahun sabar. Karena kita nggak boleh menjatuhkan pemimpin yang sembarangan. Ada fitnahnya. Pasti jatuhkan pemimpin itu ada fitnah. Apalagi dalam negara yang multi partai, yang punya koalisi kuat, pasti ada fitnah. Menjatuhkan pemimpin pasti ada fitnah.
Maka yang berlaku hukum apa? Hukum sabar. Masa tiap 5 tahun sabar terus? Aneh betul tiap tahun sabar. Tiap tahun sabar. Saya ini kan orang yang disukai oleh Allah. Kenapa tiap 5 tahun sabar? Ya Allah, ya Rabbi. Ya benar juga, tapi jangan cari hal-hal yang sendiri. Nah, cari pemimpin selama 5 tahun itu cari yang benar, biar nggak sabar terus. Walaupun sabar itu baik, tapi bukan di situ sabar, karena Anda bisa usaha yang lebih baik. Ada orang bisa cari makan, tapi karena malas turun keluar rumah, dia sabar. Sabar lapar. Bener nggak itu? Tempeleng orang kalau ada pikiran begitu, antuk kan kepalanya biar sehat kembali. Ada salah berpikir begitu. Saya Ustadz ada duit untuk beli makanan, tapi saya malas keluar. Tapi perut saya lapar sekali, udah nggak kuat saya tahan. Tapi saya sabar. Antuk kan kepalanya itu. Orang sabar kalau Anda nggak punya uang, nggak bisa beli, itu baru sabar. Kalau Anda bisa mewujudkannya, nggak boleh sabar. Yang dituntut itu mewujudkannya yang harus. Maka pilih pemimpin yang benar. Jangan tiap 25 tahun sabar, 5 tahun sabar. Aduh ya Allah. Anda sabar, saya nggak sabar. Ya kan gitu kan? Biar didengar oleh Indonesia ini. Sengaja. Wa in ta'ammara 'alaikum habdun. Walaupun yang memimpin itu seorang budak hitam legam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hitam legam yang memimpin dengan adil, dengan baik, itu lebih baik daripada dipimpin oleh orang yang merdeka tapi menentang Allah. Dipimpin oleh Bilal bin Rabah sebelum merdeka itu lebih baik selama sesuai dengan Allah dan Rasulnya daripada dipimpin oleh Abu Jahal yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya kan? Maka seorang pemimpin itu tidak butuh turun gorong-gorong. Tidak butuh harus setiap hari datang ke pasar-pasar lihat ibu-ibu jualan. Karena yang dibutuhkan ibu-ibu itu bukan cara lihat mereka jualan, tapi pastikan ketika mereka berjualan lancar. Itu tuh bikin kebijaksanaan. Itu yang dibutuhkan dari pemimpin. Saya setuju dengan Ustaz Abdul Somad. Pemimpin itu ibadahnya bukan sholat tahajud, tapi tanda tangan. Itu jihadnya pemimpin. Kalau pemimpin ibadahnya juga tahajud, kok saya jadi pemimpin? Jadi saya aja di sini, biar saya jadi pemimpin. Pemimpin itu tanda tangan pahalanya lebih besar daripada sholat tahajudnya kita. Karena tahajud kita hanya untuk satu orang, tapi tanda tangannya pemimpin untuk jutaan orang. Tapi salahnya tanda tangan yang dia tulis satu tanda tangan, itu lebih besar maksiatnya daripada satu negara ini berzina. Mau main-main itu jadi pemimpin. Makanya kan sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu. Ada 3 kelompok yang Allah lindungi di hari kiamat, yang pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Dhillun itu bayangan. Ada 7. Ada 7 golongan. Dhillun itu bayangan yang tertutup. Seperti payung atau misalkan pohon. Sehingga matahari itu tidak sampai, tidak membuat kita panas. Dalam sisi bahasa sering diartikan perlindungan. Seperti dilindunginya penahan tadi dari air panas dan hujan. Ditahan. Pada hari kiamat. Ada 7 golongan. Tahu nggak golongan pertama siapa? Imamun adil. Dari 7. Bukan ulama. Imamun adil. Pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin apa saja. Anda kepala negara, pemimpin. Anda kepala rumah tangga, pemimpin. Enggak adil. Ada mafhum mukhalafah. Udah kita belajar usul fikih malam Jumat. Ada makna yang tidak butuh kepada lafaz, tapi maknanya sudah muncul. Ada makna yang hadir karena adanya lafaz. Kalau saya katakan itu Muhammad, maka saya pahami. Yang saya tunjuk adalah orang yang bernama Muhammad. Tapi ada makna yang tidak muncul dalam lafaz. Karena tidak memiliki lafaz. Tapi ada di kepala saya apa? Itu bukan Zaid. Karena saya bilang itu Muhammad, muncul. Oh iya, berarti itu bukan si Zaid. Kan saya mau cari si Zaid. Bukan itu orangnya. Itu makna yang muncul. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam kata mafhum mukhalafah, kalau olah pemimpin yang adil menjadi kelompok pertama yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, maka apabila dia tidak adil, dia akan jadi pemimpin pertama yang diinjak-injak oleh Allah di hari kiamat.
dihinakan sehina-hinanya oleh Allah. Itu disebut mafhum mukhalafah, makna yang hadir tanpa lafaz tapi ada di dalam maksudnya. Memang lafadznya nggak begitu, karena yang disebut lafadznya adalah imam yang adil. Tapi saya juga aneh, orang berlomba-lomba jadi pemimpin. Aneh betul saya. Kalau dia tahu bahwa ancaman jadi pemimpin itu besar sekali, nggak ada orang yang mau jadi pemimpin, nggak mau. Apalagi mimpin negara. Makanya Umar bin Abdul Aziz, pada hari beliau dipilih jadi khalifah, beliau itu bukan anak khalifah. Bukan anak Marwan bin Al-Hakam, itu sepupunya kalau saya nggak salah. Satu kabilah. Jadi kemudian jadi khalifah, bukan anak khalifah yang sebelumnya. Beliau kan khalifah yang kelima ya, dari Bani Umayyah. Pada hari beliau dipilih jadi khalifah, apa yang beliau lakukan? Beliau ketemu istrinya. Semua perhiasan di badan istrinya diminta lepas, dikembalikan ke Baitul Mal. Kalau tidak mau, diceraikan. Kalau nggak mau, diceraikan. Malamnya orang sedang tidur, beliau nggak tidur. Kenapa? Nangis. Jadi di tempat rumah beliau itu ada semacam musola. Beliau menyendiri di musola itu sampai pagi subuh hari, menangis karena dipilih jadi khalifah. Hari ini kita lihat pemimpin kita di Senayan, begitu sudah terpilih lari. Seperti menang main bola. Hari ini, itu bukan pemimpin. Itu penjahat yang jadi pemimpin. Karena pemimpin dia tidak akan lompat-lompat, dia tidak akan menggaung-gaungkan bahwa saya pemenang. Ketika dia terpilih, dia merasa dirinya sudah kalah. Apa sebabnya? Karena yang pemenang sebenarnya adalah orang yang tidak ada beban. Yang kalah dalam kompetisi pemilihan, itulah pemenang. Sedangkan pemenang adalah orang yang kalah sesungguhnya. Karena dia dapat beban. Itu cara melihat Islam, cara melihat kepemimpinan itu begitu. Makanya kalimat di sini, wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Wajib mendengar, wajib taat walaupun yang mimpin kalian itu adalah seorang budak hitam legam sekalipun. Kenapa? Karena kepemimpinan itu hal yang sangat besar, nggak boleh dimakar. Nggak boleh menjatuhkan kepemimpinan. Wajib kalau tidak ada fitnah. Tapi kalau ada fitnah, nggak boleh dijatuhkan. Karena akan menghancurkan sendi kehidupan. Apa yang harus dilakukan? Sabar. Berat betul itu bicara masalah kepemimpinan. Nah, itu bagian yang kedua. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, fa innahu man ya'ish minkum. Siapapun di antara kalian yang nanti masih hidup di akhir masa, di akhir zaman, siapapun di antara kalian yang akan hidup, kata Rasulullah, fasayara, maka dia akan melihat ikhtilafan katsira, banyak sekali perselisihan. Banyak sekali perbedaan. Dalam bab apa? Dalam semua bab akidah, bab fikih, bab ini, bab itu, semua ada perbedaan. Banyak sekali. Banyak sekali. Sekarang kalau kita hitung-hitung akidah di dalam Islam saja udah berapa? Belum usah bicara yang di luar Islam dulu ya. Dalam Islam aja udah berapa? Ada Syiah, ada Khawarid, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Ahlus Sunnah, ya kan? Nanti Syiah kebagi-bagi lagi. Ada Zaidiyah, ada Ismailiyah, ada Isna Asyariyah, ada Hakimiyah, ada Muhammadiyah. Muhammadiyah bukan yang Muhammadiyah Indonesia ya. Ini yang golongan dari Syiah. Ada Baqiriyah. Oh, banyak betul. Ada banyak betul. Ada Husainiyah, entah apa-apa aja namanya. Ada Kamaliyah. Ada juga kelompok Ghulat. Ghulat itu yang mengatakan Sayyidina Ali itu adalah titisan Tuhan. Tuhan dia. Oh, luar biasa. Itu dalam Islam aja. Sesuatu yang nggak muncul di zaman Nabi. Apakah kemudian di Islam saja? Enggak. Di Yahudi juga sama. Yahudi itu kan kaum selatan mau utara kan ribut terus tuh sama Ria gitu. Karena orang utara tidak mengakui keyahudiannya orang selatan tidak mengakui keyahudiannya orang utara. Orang Samaria itu mengakui dirinya orang Yahudi, tapi dia tidak mengakui yang dari Daud. Begitu juga sebaliknya. Padahal ini kan anak keturunan Yakub semua nih. Ada yang menganggap dirinya Yahudi itu karena berasal dari keturunan Yahuda. Yang bukan dari keturunan Yahuda, bukan Yahudi. Ribut lagi.
Sekarang juga ada ortodok yang macam-macam juga. Salah satu yang terkenal itu Neturai Karta yang menentang Zionisme Israel itu. Mereka berpendapat bahwa tidak boleh mendirikan negara Yahudi sampai turunnya Mesias. Negara apapun yang dibangun sebelum turun Mesias itu tidak boleh didukung dan itu merupakan pembangkangan terhadap Tuhan. Makanya di New York itu kan ada orang Yahudi bawa bendera itu Free Palestine. Itu Neturai Karta itu namanya. Itu pemahaman mereka. Tapi ada ortodok nanti yang lain lagi yang mengatakan wajib mendirikan negara sebelum turunnya Mesias. Untuk apa? Supaya membuat tempel Salomon itu bisa berdiri kembali untuk yang ketiga kalinya atau yang terakhir. Begitu pemahamannya. Loh kok beda? Loh pemahaman beda ini berdarah-darah. Pernah lihat polisi Israel menendang orang yang rambutnya panjang-panjang begitu tuh? Nah, itu yang ditendang itu ortodok yang nggak setuju dengan Zionis itu. Di Israel juga mereka ada, bukan hanya di Amerika, di Inggris. Saat Dr. Yusuf Qaradawi foto sama orang-orang begitu dianggap foto sama orang Yahudi. Padahal itu orang Neturai Karta yang anti Zionis itu. Memang Yahudi, bukan pendukung Yahudi. Yang pendukung Yahudi itu yang diundang oleh NU kemarin itu. Jadi pembicara itu Zionis, pendukung Zionis itu. Yang diundang oleh UI kemarin itu pendukung Zionis itu, yang berbicara di UI itu. Ya kan? Itu betul-betul Zionis itu. Kalau yang foto dengan Neturai Karta dengan Yusuf Qaradawi itu bukan pendukung Zionis, itu anti Zionis. Memang Yahudi. Nanti kalian buka YouTube, ada Norman Finkelstein namanya. Itu orang Yahudi yang orang tuanya itu pernah di campnya Nazi. Dia itu anti-Zionis. Tapi ada orang seperti Ben Shapiro, Ben Morris, ahli sejarawan dari Harvard, itu pendukung Zionis. Dua Yahudi, dua intelektual, satu ahli politik, satu ahli sejarah, yang satu bisa dikatakan Mossad intelektual. Itu anti Yahudi dan anti Zionis dan pro Zionis. Dua ilmuwan. Begitu juga dalam Yahudian. Ada yang anti Zionis, ada yang pro Zionis. Ini nggak semuanya sama, beda-beda. Di Indonesia ada yang pro Zionis, ada. Banyak di Islam ada, orang Islam ada. Tapi contohnya Abu Duda itu, janda Abu Duda. Monik itu, ya kan? Itu pro Zionis ada di Indonesia, ada di Indonesia. Mereka bukan pro Yahudi, pro Zionis. Kenapa? Karena orang Yahudi sendiri ada yang nggak pro dengan Israel. Apakah itu menjadikan mereka bukan Yahudi? Tidak, mereka tetap Yahudi. Di Indonesia juga ada Yahudi yang tidak pro Zionis tuh. Yang dari Sulawesi itu ya. Ada itu. Yang nggak pro Zionis. Nah, perbedaan ini banyak sekali. Makanya kata Rasulullah, fasayara ikhtilafan katsira. Banyak sekali. Apakah perselisihan itu kemudian hanya dalam bentuk akidah? Bahkan sampai Nasrani juga. Nasrani banyak juga tuh. Nasrani sampai Konsili Nisea itu juga berdarah-darah kan. Ada yang dibunuh tuh, dihukum mati. Hanya karena tidak mengakui Tuhan itu 3 entitas. Yang disebut dengan Trinitas. Apa 3 entitas itu? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Berdarah juga. Jadi perbedaan itu setelah masa Rasulullah luar biasa terjadi. Apakah berhenti di situ perbedaannya? Enggak, bukan hanya urusan akidah, urusan fikih juga sama. Di Indonesia bahkan ada orang yang sholat tidak perlu melakukan gerakan, cukup pakai niat. Menyebut dirinya sebagai wali, orang tasawuf. Nama tasawuf dicoret sama orang itu. Ada kan? Ada. Semua kita mungkin pernah bertemu. Atau minimal ya tetangga kita. Luar biasa. Mana lagi? Politik, ekonomi, sosial. Perbedaan yang terjadi sangat curam. Kata Rasulullah, siapapun di antara yang akan kalian hidup di akhir zaman, kalian pasti melihat semua perselisihan itu.
Banyak sekali ikhtilafan katsira. Banyak sekali perselisihan. Pasti itu jaminan. Maka jika hari ini terjadi, lihat itu. Bahkan hari ini maaf, orang bikin YouTube bukan lagi untuk mencerdaskan orang kan, tapi untuk jadi ajang caci maki. Hanya demi supaya di-follow banyak ya kan? Ada yang belajar di YouTube jadi kiai hari ini. Ada yang cuma modal terjemahan Al-Quran, ngerasa paling alim masalah Al-Quran. Padahal cuma belajar terjemahan doang. Bahasa Arabnya nggak bisa. Nah, yang bisa cuma anak ente doang. Anak anta. Luar biasa fitnahnya. Luar biasa. Janji Nabi. Nabi yang ngomong. Nggak mungkin kan Rasulullah bohong. Ya dong. Nggak mungkin Rasulullah bohong. Lalu Rasulullah mengatakan, tapi wahai saudara-saudara, sahabat-sahabatku, ini kira-kira pakai bahasa Rasulullah. Wahai sahabat-sahabatku, kalaupun ada perbedaan yang akan sangat banyak di akhir zaman, ketika kalian menemuinya, jangan khawatir. Kenapa? Alaikum bisunnati. Hendaklah kalian mengikut sunnah. Ya Rasulullah, engkau kan sendiri ya Nabi. Engkau kan sendiri ya Rasulullah. Kami ini terlalu banyak. Ada di timur, di barat, utara, selatan. Fokus kepadamu sendiri yang satu sosok ini terkadang kan memberatkan bagi sebagian orang. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah sambung. Sebelum pertanyaan itu muncul hari ini, Nabi langsung ngomong. Alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian ikut sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Dan ikut sunnah para khulafa'ur rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah. Ada berapa khulafa'ur rasyidin? 4. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Semua keputusan yang dibuat oleh semua sahabat di masa keempat mereka dan di-ACC oleh pemimpin saat itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Jadi kalian tidak hanya berpatok kepadaku, karena ilmuku telah kutinggalkan kepada para sahabatku yang dipimpin oleh 4 khalifah yang Allah beri petunjuk. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Imam Al-Munawi menambahkan 1 orang lagi. Siapa? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Karena ketika Sayyidina Hasan, ketika Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Ibnu Muljam di Baghdad, di Kufah saat itu, maka anaknya yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib diangkat oleh kaum muslimin untuk menggantikan ayahnya. Jadilah Hasan bin Abi Thalib itu oleh sebagian ulama disebut adalah bagian dari Khulafaur Rasyidin, khalifah yang kelima. Itu ceritanya. Tapi ada ulama yang tidak memasukkannya ke dalam Khulafaur Rasyidin walaupun diakui khalifahannya. Kenapa? Karena beliau tersebut tidak dibaiat oleh semua orang. Beliau hanya dibaiat oleh kaum muslimin yang ada di Baghdad, tidak dibaiat oleh kaum muslimin yang ada di Syam, yang berada di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka tidak dimasukkan ke Khulafaur Rasyidin walaupun diakui khalifahannya. Karena menggantikan ayahnya diakui oleh kaum muslim. Ali itu diakui. Tapi kan perselisihannya kan masalah darah Utsman. Ya kan? Perselisihannya antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, Sayyidina Ali dengan Aisyah itu kan terkait dengan darah Utsman. Karena Utsman bin Affan dibunuh sebelumnya. Kan itu masalahnya. Nah, Hasan bin Ali bin Abi Thalib setelah memegang kekuasaan itu di hadapan para sahabat Rasulullah yang juga ada, karena ada Ammar bin Yasir, ada Abdullah bin Abbas masih di situ. Dalam rombongan Ali bin Abi Thalib yang sekarang dipimpin oleh anaknya Hasan bin Ali. Lalu beliau datang membawa pasukan besar kembali ke tempat yang dekat dengan tempat ayahnya berperang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang dalam bahasa para ahli sejarah ini akan jadi jilid kedua dari Siffin. Muawiyah pun keluar dengan pasukannya untuk menjadi Siffin yang kedua. Tapi Hasan orang yang lembut hati. Sayyidina Hasan menyerahkan pada saat itu kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan secara absolut. Beliau menarik diri membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan.
turun dari jabatannya sebagai khalifah, menyerahkan kekuasaan dan membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga dikenal dengan Amul Jamaah saat itu. Tahun jamaah, tahun kebersamaan, tahun persatuan. Itu saat itu tuh. Kapan muncul masalah lagi? Ketika Muawiyah menunjuk anaknya Yazid. Kalau sekiranya saat itu Yazid tidak ditunjuk, mungkin adem ayem itu daulah Umayyah masa itu. Timbullah masalah Hasan dan Husain, timbullah masalah Abdullah bin Zubair. Itu yang paling besar. Yang paling besar itu Abdullah bin Zubair, bukan Hasan dan Husain. Itu penentang utamanya. Anak dari Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair itu sahabat juga. Sahabat Rasulullah juga. Muawiyah bin Sufyan, sahabat sekaligus adik ipar. Adik ipar Nabi itu. Muawiyah. Hati-hati kalau ngomong. Kakaknya itu istri Nabi, tempat berbagi kamar tuh dengan Nabi. Ummul Mukminin itu. Kakaknya Muawiyah itu Ummul Mukminin, ibu kita semua. Hati-hati bicara jelek ke Muawiyah. Hati-hati pula bicara dengan Ali. Karena itu ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ahlu bait Nabi itu. Muawiyah bukan ahlu bait Nabi, tapi keluarganya ahlu bait Nabi. Kakaknya itu ahlu bait Nabi, istri Nabi. Istri sudah bagian dari ahlu bait. Nah, itu ceritanya itu. Nah, kembali ke cerita khalifah yang 4 tadi. Kita walaupun ada pendapat yang memasukkan Sayyidina Hasan, tapi sepakat pada yang 4. Abu Bakar sampai dengan Sayyid. Apapun keputusan yang disepakati oleh sahabat pada masa itu, apapun. Bab akidah, bab fikih, bab politik, bab apapun. Yang oleh pemimpin masa itu di ACC, oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali, itu disebut sebagai keputusan yang menjadi sunnah yang bisa diikuti. Assalamualaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Apa? Sudah apa dimaksud dengan khulafah? Khulafah itu orang yang datang setelahnya yang memakmurkan bumi dengan perintah Allah, disebut khalifah. Ar-Rasyidin orang yang mendapatkan petunjuk. Al-Mahdiin yang mendapatkan hidayah. Oh, luar biasa. Dan itu ada pada 4 orang ini. Apakah Umar bin Abdul Aziz dan Harun ar-Rasyid masuk? Tidak masuk. Kenapa? Karena bukan kalangan sahabat. Di setelah masa sahabat, baik tabi'in dan seterusnya, sudah banyak terjadi perselisihan. Hadis palsu aja udah ada. Ya kan? Hadis palsu aja sudah muncul. Yang saat itu masih di masa para sahabat masih terkantor dengan baik. Nah, maka tidak dimasukkan Harun ar-Rasyid, Umar bin Abdul Aziz pada masa Daulah Umayyah sebagai khalifah yang dianggap sebagai Khalifatul Rasyidin yang kelima. Beliau disebut khalifah kelima itu bukan karena beliau khalifah kelima dalam arti makna yang sebenarnya, tapi karena sikap dan cara memimpinnya sama dengan khalifah yang 4 tadi. Tapi tidak bisa disebut sebagai bagian dari khalifah yang 4 itu. Kenapa? Karena di masa beliau sudah berbeda dengan masa para sahabat. Beliau itu bukan dari kalangan sahabat. Beliau itu dari kalangan tabi'in. Gak boleh menyamakan tabi'in dengan sahabat. Karena tabi'in tidak pernah belajar langsung ke sahabat. Sedangkan sahabat belajar langsung ke Rasulullah. Gak mungkin sama. Tabi'in riwayatnya boleh diterima, boleh ditolak. Sedangkan sahabat riwayatnya semuanya diterima. Tidak boleh ditolak. Beda kan? Ya. Abu alaiha bin nawajid. Abu gigit. Alaiha atas sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin itu bin nawajid. Apa nawajid? Gigi geraham yang paling dalam itu, yang paling kuat. Kita kalau misalkan gigi kita menggigit makanan yang kuat, yang keras, itu kita gigit bukan gigi depan. Gigi yang paling dalam, makin ke ujung, makin kuat giginya. Makin tajam untuk memotong. Kata Rasulullah, kalau engkau sudah dapati itu kebenaran dariku dan para sahabatku, jangan kau takut. Kau gigit saja sekuat-kuat. Walaupun orang lain begana begini, kamu gigit aja tuh kuat-kuat. Orang sudah, alah sekarang mah riba, nggak riba, udah biasa lah. Kenapa? Karena udah banyak bank konvensional. Kataku dan Allah haram, kamu gigit. Sekarang banyak orang, maaf ya, kalau laki-laki apa? Pakai celana pendek kan?
Udah biasa itu kan, udah tren kan, di atas lutut. Jadi udah nggak dianggap aib loh itu. Saya juga heran tuh kenapa mereka mau. Kadang-kadang tuh ada tompelnya juga di situ. Alah, memalukan. Tompel di sini nampak. Iya kan? Pakai di atas lutut tuh. Naikin di atas lutut. Naik motor. Naik motor dan naik sepeda pakai itu. Yang hari Minggu pagi itu kan. Nah, segitu tuh. Kata Rasulullah, aurat laki-laki itu dari lutut sampai dengan pusar. Maka baik di antara, sepakat para ulama tidak ada perbedaan, di antara lutut dengan pusar semuanya aurat. Paha itu berarti tidak ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat adalah apakah lutut itu termasuk, apakah pusar itu termasuk, itu aja bedanya. Yang disebut di antara lutut dengan pusar itu, sebagian ulama mengatakan itu yang di antara keduanya. Tapi pendapat yang rajih, bahkan yang menyelamatkan, lebih aman memasukkan keduanya. Masukkan keduanya. Karena itu sunnahku, gigit bin nawajid, kata Rasulullah. Terus sekarang dalam pemikiran macam-macam tuh, ada Islam liberal. Apa kata Islam liberal? Kata Islam liberal, nikah beda agama itu boleh, nikah sejenis itu boleh. Nah, benturkan kepalanya. Dia sehat kembali, jangan dibunuh. Kenapa? Karena kata Rasulullah tidak boleh nikah Asep dan Adam. Tidak boleh nikah Asep dan Adam. Adam tidak boleh dengan Steve. Kalau kata orang Inggris ya, tidak boleh nikah Adam dan Steve, tapi yang bolehlah Adam dan Eve. Bukan Adam. Kalau kita Adam dan Cecep itu nggak boleh. Nggak boleh Adam dan Steve, yang boleh Adam dan Eve, Adam dan Hawa. Itu yang boleh. Sekarang tuh kan kemarin kita cerita tuh kan. Coba nanti cari itu di Google. Di Inggris itu ada masjid gay. Komunitas muslim gay, ada masjidnya, ada imam masjidnya lagi, imam, ustadznya, ustadz gay. Ustadz gay, Allah. Udah mati ya? Alhamdulillah. Semoga sadar dia tobat. Belum tobat habislah dia itu. Di Amerika juga sama. Dulu ada orang Pakistan yang datang ke Indonesia ditolak besar-besaran termasuk oleh FPI kalau saya nggak salah. Siapa namanya? Irsyad Manji. Itu orang nggak terkenal sebenarnya. Nggak banyak dikenal. Nggak terlalu heboh lah. Cuma karena ditolak jadi terkenal. Datang ke Yogyakarta bicara tentang masalah pluralitas A, B, C, D yang kita bisa dengarnya memuntah rasanya. Laku keras di Indonesia. Keras. Di Indonesia sekarang juga banyak masalah. Ada yang mengatakan bahwa orang kafir itu masuk Islam. Masuk Islam masuk surga. Karena kafir yang dimaksud di dalam Al-Quran itu bukan kafir non-muslim. Bukan, orang non-muslim itu masuk surga. Apa yang masuk kafir? Menutup hati. Jadi siapa yang nutup hati itu kafir walaupun dia muslim. Ini orang kayak yang perlu kita cuburkan di dalam air. Dia sadar kembali. Begitu kata dia. Ternyata dia menggunakan makna bahasa. Biasanya orang begitu sering nuduh kita ini kaum tekstualis. Ternyata dia sendiri pakai tekstual untuk membenarkan pendapat dia. Kenapa? Karena kontekstual tidak dapat. Karena kalau kontekstual, orang yang tidak bersyahadat di masa Nabi tidak dimasukkan ke kaum muslimin. Berarti kontekstualnya bukan begitu. Tekstualnya. Kamu yang nuduh kita tekstual, ternyata kamu kontekstualis. Sedangkan kita yang kamu tuduh tekstualis, ternyata lebih kontekstual. Nah ini bicara pemikiran, pakai bahasa yang susah dimengerti sedikit. Baik. Wa iyyakum wa muhdatsatul umur. Satu baris lagi. Dan hendaklah kalian meninggalkan hal yang baru. Muhdatsat artinya mukhtara. Muhdatsat artinya mukhtara'at. Mukhtara'at itu yang dibuat-buat. Apa yang dimaksud dibuat-buat?
Yang dibuat-buat artinya yang prinsipnya tidak sesuai syariat, bukan hal baru. Jadi mukhtaraat itu dari konteks pemahaman bukan berarti sesuatu yang baru. Jadi kalau saya bikin misalkan sekarang sebuah pertemuan untuk baca mengingat sejarah Nabi, itu bukan mukhtaraat. Mukhtaraat itu kalau saya katakan bahwa boleh dengan acara itu tidak perlu lagi sholat duhur, baru mukhtaraat. Kalau sholat duhurnya saya jadikan 5 rakaat, rakaat subuhnya saya jadikan 1 rakaat, sholat witirnya saya hapus, itu mukhtaraat. Itu hal yang baru namanya. Kata Imam Al-Munawi yang disebut mukhtaraat, muhdatsat, hal yang baru dalam makna karena bertentangan dengan usulus sunnah. Bertentangan dengan prinsip-prinsip sunnah Rasulullah. Jadi kalau ada hal yang baru tidak bertentangan dengan prinsip syariat, itu bukan ini yang dimaksud oleh hadis. Bukan ini dimaksud oleh hadis. Rasulullah nggak pernah pakai peci begini. Pernah dengar Rasulullah pakai peci begini, warnanya hitam, dibuat di Garut misalnya. Pernah dengar? Nggak pernah. Apakah peci yang saya pakai ini itu pakai pecinya peci pacamat pula? Apakah itu kemudian jadi peci bid'ah? Karena Nabi nggak pernah pakai? Enggak. Karena hukumnya bukan di situ. Memang pecinya peci yang baru, tapi usul sunnahnya tidak bertabrakan. Saya ada orang sekarang sholat pakai baju batik. Oh, hari Kamis kan kita kantoran pakai kamis batik itu kan? Berarti kan sholat duhurnya pada pakai batik itu cowok-cowoknya. Sejak kapan Nabi pakai batik sholat? Hal yang baru kan? Kenapa Nabi nggak pakai? Tapi apakah itu kemudian yang dilarang dalam hadis ini? Bukan. Kenapa? Karena itu tidak berlawanan dengan usul syariat. Rasulullah sholat taraweh nggak? Sholat taraweh berjamaah atau tidak? Berjamaah atau tidak? Berjamaah atau tidak? Berjamaah. Tidak ada dalil yang menyebutkan Rasulullah berjamaah. Coba tunjukkan. Rasulullah mengimami sholat taraweh yang pasti, yang sudah pasti tidak sampai akhir Ada dalam riwayat 3 bulan 3 malam, ada riwayat yang mengatakan 4 malam. Setelah itu di rumah beliau sendiri sholat, nggak keluar. Datang Umar bin Khattab, 1 bulan penuh dikumpulkan penduduk kota Madinah, sholat berjamaah pula di masjid, tidak di rumah. Nabi nggak pernah melakukan bid'ah atau hal yang baru atau bukan hal yang baru, tapi bertentangan dengan syariat tidak. Kenapa? Karena usul syariahnya tidak dilanggar. Begitu. Maka kalau hal yang baru tersebut bertentangan dengan syariat, itulah yang dimaksud dengan muhdatsatul umur dalam hadis ini. Makanya ujung kalimatnya fa inna kulla bid'atin, maka sesungguhnya setiap bid'ah dhalalatun adalah dhalah. Apa ini maksud? Setiap hal yang baru yang bertentangan dengan syariah, setiap dari pertentangan itu menetapkan hukum tersebut, hukumnya bid'ah yang menyesatkan, begitu maknanya. Kalau tidak, kita harus katakan bahwa Umar orang pertama yang membuat bid'ah sesat. Nabi nggak sholat 1 bulan kok, dibikin nama Umar 1 bulan. Oh, kalau Umar nggak apa-apa karena sahabat Nabi. Oh, jadi bid'ah itu baru terjadi kepada semua umat Nabi kecuali sahabat. Atau sahabat jangan-jangan udah jadi Nabi nih. Jadi masalah lagi. Sedangkan konteks bid'ah ini diucapkan oleh Rasulullah kepada siapa? Kepada sahabat. Menunjukkan sahabat juga masuk di dalamnya. Tidak ada pengecualian, semua umat Nabi. Mulai sahabat sampai kita. Kalau Umar melakukan itu boleh, itu dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai bagian dari hal yang baru, tapi tidak dimasukkan ke dalam bid'ah yang sesat. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, bid'ah dibagi 2. Yang satu bid'ah sayyi'ah, yang kedua bid'ah hasanah. Yang sayyi'ah inilah yang dimaksud oleh hadis.
setiap yang baru yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka dia menjadi bid'ah yang sesat. Sedangkan apabila hal yang baru seperti apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tidak bertentangan dengan usul syariah, maka itu menjadi bid'ah yang tidak sesat. Saya sekarang mengajar seperti ini. Ada video. Bid'ah nggak ini? Bid'ah nggak ini? Bid'ah, tapi tidak menyesatkan. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan syariat. Jadi ini bukan bid'ah dhalalah, bukan bid'ah yang menyesatkan. Jadi jangan kemudian muhdatsat ahdatsa, membuat yang baru, seakan-akan semua yang baru tanpa terkecuali itu semuanya sesat. Kalau begitu kita mau memakai maknanya, maka kita harus tidak boleh standar ganda. Semua harus kita hukum sekarang sesat. Yang sholat pakai baju batik, bid'ah, sesat. Karena Nabi tidak pernah memakai. Yang sholat pakai kain sarung, bid'ah. Karena Nabi tidak pernah pakai. Yang pakai peci camat seperti itu, bid'ah. Karena Nabi tidak pernah pakai. Semua harus pakai. Oh enggak, ini saya pakai nggak apa-apa lah. Kalau di luar sholat, kalau di dalam sholat kan jadi ibadah. Kan sesuatu dalam hukum ibadah, katanya setiap ibadah tidak boleh dilakukan kecuali ada nggak ada perintah pakai kain sarung wajib tinggalkan. Jadi kalau mau pakai kain sarung silakan, jangan sholat pakai kain sarung, tidur saja. Tapi begitu dalam sholat masuk hukum ibadah. Tapi kalau Anda datang ke kenduri, hukumnya muamalah. Karena kata sebagian orang, kalau hukum muamalah, kalau belum ada larangan silakan kerjakan. Nggak ada larangan pada kain sarung untuk menghadiri pesta, boleh pakai. Tapi kalau sholat karena tidak ada perintah, tidak boleh. Oh, perintahnya bukan masalah pakai kain sarung, tapi masalah nutup aurat. Oh, ada standar ganda berarti. Kami juga jawab. Yang kita kadakan maulid ini bukan pesta pora seperti orang pergi ke clubbing malam, ke klub malam, bukan. Kita datang kumpulin makanan. Orang kaya kumpulin makanan, orang yang kurang makanan juga dapat makan hari itu dengan baik. Ada unsur sedekah. Malamnya kita bikin acara dakwah. Untuk apa? Orang jadi ingat sejarah Rasulullah. Jadi ingat kembali kepada orang yang paling dia cintai. Ya kan? Orang tua kita saja kita sering bikin peringatan 7 tahun kematian orang tua kami. Orang tua Anda ingat. Rasulullah nggak boleh Anda ingat. Tentu kan kepalanya. Jadi kita katakan, maka bid'ah itu bukan bid'ah kalau pakai standar itu. Kain sarung bukan bid'ah. Oh, Nabi tidak pernah mengerjakan, sahabat nggak pernah mengerjakan. Sahabat juga nggak pernah pakai kain sarung dalam sholat. Nggak pernah pakai peci camat itu. Nggak pernah pakai video ngisi kajian gitu. Oh, belum ada masa itu. Ya jangan diadakan. Jangan diadakan. Dulu nggak ada, nggak boleh pakai. Sekarang udah ada, boleh pakai. Dulu minuman keras itu dari anggur. Sekarang sudah ada sake, bukan dari anggur. Boleh minum berarti. Kan dulu nggak boleh minum sake karena nggak ada. Sekarang udah nggak ada, udah ada, boleh minum. Oh, sama-sama memabukkan. Oke, kita ganti dengan cerita yang lain. Jadi itu sebabnya kemudian kenapa ada ulama Maliki, ulama dalam mazhab Maliki dan ulama Syafi'i mengatakan, ada yang mengatakan bid'ah itu 5. Ada berapa bid'ah? 5. Disesuaikan dengan hukum taklifi. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Mana bid'ah yang mubah? Pakai kain sarung di dalam sholat. Anda punya celana mau pakai kain sarung, Anda punya gamis tapi nggak mau pakai gamis, pakai batik sama kain sarung, mubah. Bid'ah, Nabi nggak pakai tapi mubah. Yang wajib, ketika Anda nggak punya apapun lagi yang dipakai kecuali kain sarung itu menjadi wajib untuk nutup aurat. Jadi wajib itu. Anda pakai celana, tapi celananya ketat, nutup aurat. Kain sarung menjadi sunnah. Ya kan? Menjadi sunnah. Kain sarungnya dicuri. Bid'ah, jadi haram. Kenapa? Karena barang curian. Gitu kan? Kain sarungnya kotor tapi tidak najis, jadi makruh. Gitu kan?
satu hukum, semuanya bid'ah, tapi punya 5 hukum. Gampang kan? Jadi nggak salah ulama itu bilang, cuma orang sekarang saja yang nggak mau terlalu keras. Saya menghormati yang tidak sependapat dengan ini, tapi kalau terlalu keras kita pun bisa menyampaikan balasan dengan keras. Tapi kalau lembut tidak setuju, kami pun akan membantahnya dengan lembut, tetap menghormati perbedaan pendapat. Sama. Hitam dibalas hitam, putih dibalas putih. Allahu a'lam bishawab. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi janganlah dipikir kami ini kemudian salah pemahaman. Kami ini baca hadis juga, belajar hadis juga. Saya malah punya sanad ini untuk Arba'in Imam Nawawi ini. Kita belajar udah kepada guru-guru kita ini, udah capek belajar dari pondok pesantren sampai ke Al-Azhar ini belajar ini. Capek belajar ini. Ada satu bisa cerita. Ada kan kita selama ini kan mendengar orang mengkritik seperti kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali. Mengatakan bahwa itu kitab yang gak layak dibaca. Kenapa? Banyak hadis dhaif dan juga banyak hadis palsu. Inilah sebab butuhnya orang belajar. Imam Al-Ghazali ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin itu pada satu tema yang dibahas, yang pertama beliau lakukan, beliau letakkan beberapa ayat Al-Quran di awal. Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan apa yang sedang beliau ceritakan itu ditulis dulu di awal. Ada 5, ada 4, ada 3, semua dimasukkan. Setelah itu baru hadis Rasulullah. Di hadis Rasulullah itu ada yang sahih, ada yang lemah, bahkan ada yang palsu. Tetapi tidak menghilangkan makna yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali karena masih ada ayat Al-Quran dan hadis yang sahih serta hasan. Lalu sudah selesai. Beliau nukilkan pendapat para sahabat Rasulullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Ubadah bin Samit, dan seterusnya, dan seterusnya. Sudah selesai? Belum. Beliau nukilkan pendapat para ulama salaf. Tabi'in, tabi'in, itu dinukilkan. Masa hanya karena hanya ada hadis sahih, hadis lemah di dalam bab itu, karena ada hadis palsu, batal semua masalah itu. Bagaimana caranya? Kalau itu alasannya cara kita menghitung, maka Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah nggak boleh kita ambil, kita buang kitabnya. Kenapa? Di dalamnya juga ada hadis mungkar dan lemah. Dalam Sahih Muslim, Sahih Abu Daud itu, Sunan Abu Daud itu ada hadis mungkar, ada hadis lemah. Ibnu Majah juga sama. Mau kita buang kitabnya? Mau kita buang? Padahal dalam tema yang ditulis itu bukan cuma hadis lemah, di situ juga ada hadis sahih. Misalkan diberi judul bab tentang azabul qabri, bab azab kubur. Ada hadis lemah, ada hadis yang sahih. Tinggalkan hadis lemah, ambil hadis sahih. Maka dalam kasus Imam Al-Ghazali juga sama. Ihya Ulumuddin, tinggalkan hadis lemahnya, ambil pemahaman yang berkaitan dengan hadis sahih. Apa salahnya? Beliau bahkan menggunakan pemikiran yang sehat untuk menjelaskan maknanya. Jadi nggak semata-mata bergantung kepada hadis yang lemah tadi. Lalu ada orang nggak belajar ke guru Ihya Ulumuddin, tidak pernah belajar membaca Ihya Ulumuddin, tidak pernah mengkaji Ihya Ulumuddin, lalu mengatakan kelewatan murid-muridnya Imam Ghazali. Imam Ghazali sudah salah menulis oleh murid-muridnya, terlalu cepat disebarkan dan dicetak. Dari mana itu pemahamannya? Hanya dia yang tahu dan Tuhan. Saya bela Imam Ghazali, saya bela. Kenapa? Saya tidak membenarkan bahwa semua hadisnya sahih, karena saya akan menyalahkan saya jurusan hadis di Al-Azhar University, Universitas Al-Azhar. Hadisnya ada yang lemah sekali malah dalam Ihya Ulumuddin itu. Bahkan juga ada yang palsu. Salah satu hadis yang lemah itu kan utlubul ilma walau bisin, tuntut ilmu walaupun negeri Cina, itu terkenal sekali. Itu hadis bukan hadis sahih. Jangankan sahih hasan pun nggak ada. Tapi sudah keburu sangat masyhur hadis itu. Tapi membatalkan kewajiban nuntut ilmu nggak? Enggak. Walau bisin yang kita hilangkan. Ini nuntut ilmu mah nggak mesti ke Cina, ke Afrika Selatan ya. Kalau ada ilmu dan itu bermanfaat ya silakan pergi. Kenapa harus ke Cina aja?
Jangankan ke Cina, ke Kamboja pun. Kamboja jangan. Nanti hilang pula nanti ginjal. Sekarang lagi banyak kehilangan ginjal. Nah, ke tempat lain saja. Mau ke Vietnam pun silakan kalau memang ada ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Gitu. Tapi kan kalimat utlubul ilma walau bisin, tutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, bisa dimaknai bukan cuma Cina yang wajib dituntut ilmu. Kalau di Cina memang ada ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, boleh nggak diambil? Maknanya bisa bagus nggak? Ini yang nggak dipelajari oleh orang yang mengkritik, sama dengan orang yang mengkritik masalah bid'ah. Para ulama kita itu sangat kaya dalam menjelaskan pemahaman. Jadi jangan karena satu ulama lalu seakan bisa mengalahkan ribuan ulama lain. Karena pemahaman itu hanya muncul dari Ibnu Taimiyah, dari yang lain. Anda merujuk kemanapun nggak akan dapat. Ibnu Nu'aim al-Asfahani dan juga para ulama lain menukilkan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bid'ah itu dua. Imam Syafi'i ulama salaf bukan? Iya. Orang yang hidup semasa beliau ulama salaf bukan? Bukan. Ulama salaf adalah orang yang hidup masa itu yang mengatakan bahwa dan tidak pernah mencaci Imam Syafi'i yang mengatakan dan membenarkan ketika mereka menukilkan bid'ah itu Jadi kalau salafi itu artinya mengikut ulama salaf. Saya yang bicara bid'ah seperti ini lebih salafi daripada yang ngaku dirinya salafi. Saya nggak pernah ngaku diri salafi. Jangankan salafi. Paham? Saya harus sampaikan. Walaupun nanti video ini banyak yang kritik, banyak yang fitnah, saya fitnah lah. Nanti kalau kau udah diamlah. Tapi saya harus sampaikan. Kenapa? Karena Anda tidak setuju, dipersilahkan dengan segala tapi tolong gunakan bahasa yang indah. Yang tidak sampai membuat kita harus berperang. Enggak begitu, saling mencaci maki. Gunakan bahasa yang baik, maka biarkan kami kemudian juga mempunyai tesis dan membelanya dengan cara yang baik. Tapi kalau Anda keburu menerjang kami bagaikan tandukan babi yang menyeruduk ke sana kemari, kami boleh menggunakan tombak untuk menghalau babi yang menyeruduk kemana-mana itu. Kalau nggak hancur kami. Kalau diserodak-seruduk terus menerus, ya dong. Tuh bilang, yang suka silakan suka, yang nggak suka pun juga dipersilakan dengan segala hormat. Tidak ada yang dibantah, tidak ada yang tidak boleh. Allahu a'lamu bishawab. Wa qala, dan berkata Imam At-Tirmidzi ketika meriwayatkan hadis ini, hadza haditsun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Kalau ketemu kalimat hadis hasan sahih itu dua maknanya. Mana yang pertama? Hadisnya dimungkinkan banyak, sebagiannya adalah hadis sahih sebagai redaksi, sebagiannya hadis hasan. Nah itu maksudnya. Seperti hadis yang sebelumnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hasan. Jadi kalau disebut hadis hasan sahih, berarti sebagian dalam periwayatannya sahih, sebagian dalam periwayatannya yang lain hasan. Yang kedua, hadisnya sebenarnya hadis hasan, tapi karena jalan periwayatannya banyak, naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Dari hasan jadi sahih li ghairihi. Ketika disebut hasan sahih artinya ini hadis pada dasarnya hasan, tapi karena banyak jalan periwayatan naik menjadi sahih. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, itu dua kemungkinan yang terjadi pada hadis hasan sahih. Yang mana satu harus diteliti hadis tersebut secara mendetail. Baru kita bisa memutuskan apakah yang pertama tadi atau yang kedua. Ketika kita menyebut hadis hasan sahih. Wallahu a'lamu bishawab. Saya akhiri sampai di sini. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Oke, kita baca doa kafaratul majlis.